Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Masih semangat nggak di pelabuhan kita Semangat, yang hari kedua? semangat. Mudahan cuaca yang mendung gloomy-gloomy ini itu ya nggak menyurutkan semangat kita untuk belajar SNLIK. Baik, mungkin alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan kelas kita hari ini, mari kita berdoa agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu kemarin sempat itu nggak buka-buka kuesioner, buka-buka aplikasi Fasi atau mungkin buka buku pedoman? Ada yang buka nggak? Pak Gilang gimana Pak Kalau pasti Gilang? WiFi gangguan, Bu. Gangguan. Jadi kemarin mungkin review sedikit ya materi kita terkait pemutahiran. Jadi mungkin sudah berkali-kali kami tekankan bahwa pemutahiran itu sangat penting karena akan menentukan sampel kita sehingga beberapa pertanyaan krusial seperti keberadaan ART yang usia 15 sampai 79 tahun, kemudian pendidikan KRT itu harus benar-benar dikonfirmasi dan ditanyakan, diprobing dengan benar karena akan sangat mempengaruhi pendataan kita, akan mempengaruhi sampel kita. Kalau memang ternyata salah, kemudian tidak ada ART yang eligible, berarti kan non-respon, sayang sekali gitu. Jadi diharapkan teman-teman, terutama PPL, untuk berhati-hati dalam melakukan pemutakhiran. Kemudian kemarin kita juga udah bahas itunya ya, sampai blok 4. Jadi eh, mungkin sebelum itu mungkin kemarin Mas Ersa atau teman-teman ada yang mau didiskusikan dulu nggak sebelum kita memulai atau mereview materi yang kemarin? Izin Silakan. mau tanya Mbak Isna terkait ini kemarin. Eh, tapi kayaknya belum masuk visioner. Cuman sekilas saja. Ter Eh, Terdepan berarti nih Mas Ersa nih. sekilas kemarin terkait apa penggunaan sama pemilikan akun. Pemilikan akun. Iya, Ah, katanya kalau misal dia pemilik akun, dia pasti menggunakan gitu kemarin. betul sekali. Iya. Cuman kalau misal ada kasus kita punya akun belum pernah transaksi, misalnya kita punya Betul. apa selain MBA, misal di pasar modal kita punya akunnya di Bibit, punya akunnya cuman belum pernah transaksi sama sekali, itu dianggap kita hanya punya akun atau punya akun dan menggunakan. Mau tanya itu. Oke. Luar biasa ya Mas Ersa berarti udah baca sampai belakang ya. Jadi ada beberapa LJK itu yang mensyaratkan eh, memiliki akun, dianggap memiliki akun itu jika sudah misalnya mendaftar ataupun instalasi aplikasi dan melakukan transaksi. Jadi khusus pasar modal, kemudian nanti kita bahas juga lembaga pembiayaan, itu dia harus melakukan transaksi baru dikatakan memiliki akun. Tetapi untuk yang pindar, vintage itu kalau kita hanya instalasi aja aplikasi tanpa melakukan transaksi itu dikatakan memiliki. Jadi ada perbedaan antara beberapa LJK-nya. Tapi untuk pasar modal dia harus melakukan transaksi. Tapi nanti untuk lebih detailnya mungkin kita bahas ya nanti. Siap siap, makasih Mbak Isna. Oke. Ada lagi? Ini mukanya boleh ditampilin dulu nggak sebelum saya share screen? Mas Wilvan udah hadir belum ya? Hadir, hadir. Hadir. Kalau nggak ada, lagi gangguan sinyal di sini, Mbak. Nggak Iya bisa ya, pakai PC. hujan. Pakai HP Ya, jadinya. dari kemarin ini. Walah, iya itu kendala. Kendalanya online memang begini ya. Ya,
Susah-susahnya aja nggak ada susah senangnya ya, susah semua. Jadi Mas Wilvan mungkin terkait dengan P3K kemarin sudah saya konfirmasi ternyata P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu itu tetap dikategorikan ke PNS karena semua ASN masuk ke kode berapa tuh PNS? Kode 2 apa Tiga, 3 ya? Heeh, tiga. tetap ya. Heeh. Jadi saya ralat jawaban yang kemarin P3 P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu masuk ke kode 3. Begitu ya Mas Wilvan ya? Siap, Mbak. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Sambil mungkin dilihat ya, terutama PML-nya, kalau PPL-nya belum hadir di sini karena baru 21, dikurangi kami berdua harusnya. Di sini ada 21 orang, 2 orang lagi ya, belum join, minta tolong dicek, recheck. Allah Akbar. Oke, kemarin kita sudah sampai kepada blok 4 ya. Tapi mungkin sedikit saya review terkait dengan penerimaan bantuan. Terkait dengan rincian 414, di mana ditanyakan dalam setahun terakhir apakah menerima bantuan dari pemerintah seperti program sembako, BPJS, PBI, PKH, PIP, Prakerja, BSU, dan lain sebagainya, atau bantuan dari lembaga Jiswab seperti Dompet Duafa, kemudian Basnas, itu bentuknya harus berupa uang, baik tunai atau non-tunai. Jadi kalau ada bantuan bentuknya barang tidak termasuk di sini ya. Jadi 414 itu adalah khusus bantuan uang, baik tunai maupun non-tunai, dan atas nama responden sendiri. Jadi misalkan kalau orang tuanya mendapatkan bantuan, misalnya PKH, tapi yang kena sampel anaknya, maka tidak termasuk dalam ke 414 ini, karena harus atas nama responden itu sendiri. Jadi ini harus berhati-hati juga dalam melakukan probing. Kemudian di sini juga ada warning ya kalau kita lihat PNS, TNI, Polri, profesional, guru atau dosen tapi menerima bantuan melalui perbankan. Agak aneh ya, PNS menerima bantuan. Kemudian ini terkait dengan karakteristik dan sarana pelayanan nanti akan kita bahas lebih rinci lagi ke masing-masing LJK. Baik, kita langsung ke blok 5. Blok 5 itu adalah keterangan perbankan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yudi ya dari OJK kemarin bahwa LJK perbankan itu adalah LJK yang paling populer dan paling familiar bagi masyarakat ya, karena sampai di pelosok-pelosok desa pun itu mengetahui yang namanya perbankan. Kemarin juga sudah dijelaskan konsep definisi dari bank itu sendiri. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Jadi uang berlebihnya masyarakat itu dihimpun dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya dalam bentuk bisa kredit ataupun pembiayaan atau bentuk lainnya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi setiap LJK akan dipisah pertanyaannya terkait dengan konvensional dan syariah. Semua dibedakan antara konvensional dan syariah. Kalau kita lihat di sini untuk yang bank konvensional ataupun LJK konvensional, di sokatnya itu bukunya itu warnanya merah. Warna yang merah ini artinya adalah jenis-jenis LJK untuk konvensional. Sedangkan untuk syariah itu warnanya hijau. Itu yang membedakan konvensional dan syariah di buku Sokat kita. Kemudian setiap bank, khusus untuk bank, itu dibedakan juga ya, kemarin udah dijelaskan juga, ada bank umum, ada bank pembangunan daerah, BPD, kemudian ada BPR. Begitu juga dengan syariah.
ada bank umum syariah, ada BPD syariah, ada unit usaha syariah, ada juga BPR syariah. Jadi, pada saat kita bertanya kepada responden, kalau kita lihat di sini, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai lembaga jasa keuangan perbankan. Bu, saya mau tanya-tanya tentang perbankan nih, Bu. Langsunglah ditunjukkan shortcut-nya ini. Ibu pernah tahu nggak eh, bank umum seperti ini, bank umum, BPD atau BPR. Jadi digabung jadi satu ya, konvensional, baik itu bank umum, BPD maupun BPR. Itu ditanyakan kepada responden sambil melihat. Misalnya nggak pernah, oh nggak tahu saya coba lihat Bu, ini logonya misalnya Mandiri, BRI, BNI. Oh iya tahu, saya tahu BRI, pernah lihat. Berarti termasuk iya di konvensional. Tapi misalkan kalau bank syariah, Bu, bank syariah udah diliatin logonya, dibaca satu persatu kayak nggak kenal. Berarti nanti untuk di B, pertanyaan 501B itu nanti bank umum syariahnya itu tidak. Kalau bank NTB itu kan masuknya syariah ya, tidak ada di konvensional ya, BPD di sini ya. Jadi di sini ada bank NTB itu termasuk syariah. Jadi ini sangat memudahkan petugas ya dalam menggali informasi karena nggak perlu menjelaskan gitu, cukup hanya melihatkan logo-logo yang ada di Sokart, bisa mendapatkan informasi dari responden. Jadi di sini di 501, apakah Anda mengetahui termasuk pernah melihat, pernah mendengar lembaga jasa keuangan perbankan berikut? Konsepnya seperti apa? Mengetahui masih sama seperti penjelasan umum kemarin, termasuk juga yang pernah mendengar, pernah melihat, memiliki pengalaman, menyadari, mengenal, atau memang tahu dengan menilik ciri-ciri LJK perbankan. Jadi ditanyain baik itu konvensional maupun syariah. Kemudian ada kalau kita lihat di kuesionernya, di situ ada rule validasinya ya. Kalau misalkan dia tidak mengetahui, maka tidak ditanyakan 502. Ya namanya tidak mengetahui, berarti nggak mungkin ditanyain percaya atau enggak ya. Kalau misalkan di 501 responden menjawab, ya mengetahui Bank NTB syariah gitu ya, tapi tidak dan mengetahui Bank Mandiri, berarti kan dua-duanya nanti berkode iya di 501 A dan B, maka nanti ditanyakan apakah Ibu percaya dengan lembaga jasa keuangan perbankan, baik itu bank umum, BPD, BPR konvensional atau bank syariah. Percaya yang dimaksud di sini adalah percaya atau yakin untuk melakukan aktivitas keuangan LJK perbankan seperti menabung, melakukan transfer, meminjam, menyimpan barang berharga, dan lain sebagainya. Kebanyakan responden mungkin ya apalagi di desa-desa, ih untuk makan aja nggak cukup Bu, gimana mau nabung? Jadi bukan hal yang sudah terjadi ya, bukan yang harus sudah pernah menabung, sudah pernah melakukan transfer, meminjam. Tapi misal nih Bu, misal kalau Ibu atau Bapak itu punya uang berlebih, mau nggak nabung di Bank Mandiri? Mau nggak melakukan transfer di Bank BNI? Jadi percaya di sini bisa diandai-andaikan gitu ya, bukan hanya sudah action gitu, sudah aktivitas menabungnya sudah dilakukan. Jadi apakah ibu atau bapak itu percaya dengan lembaga jasa keuangan perbankan berikut? Jadi mungkin untuk mempermudah, misalkan tadi di atas dia jawabnya Mandiri atau BNI, maka nanti di bawah pada saat pertanyaan 502 percayanya itu ya bisa diprobing lebih dalam, bank mandirinya itu, bank yang dia taunya itu. Kemudian kalau misalkan di bank konvensional iya, kemudian bank syariah tidak, maka nanti yang ditanyakan di 502 tentu saja percaya nggak kalau menabung di bank umum yang konvensional. Jadi di sini percaya itu kira-kira percaya atau yakin nggak kalau melakukan aktivitas keuangan kayak menabung,
dan lain sebagainya. Mau buka tabungan, percaya nggak kira-kira kalau ibu punya uang yang lebih dan lain sebagainya, itu baru dikatakan iya di 502. Kemudian kita lanjut ke 503. Jadi eh, pertanyaan 503 ini, apakah Anda mengetahui produk atau layanan jasa keuangan berikut? Jadi tidak ada itu ya, tidak ada rule validasi, tidak ada hubungannya. Misalkan tadi tidak mengetahui LJK, tidak mengetahui perbankan, tapi bisa jadi dia mengetahui produknya. Jadi bisa jadi di 501 itu tidak semua. Kemudian 502 itu loncat, berarti nanti 503 ditanyakan kembali mengenai produk. Jangan langsung, oh karena dia tidak mengetahui perbankan, langsung apalagi produk gitu ya, tidak seperti itu. Jadi tetap harus dikonfirmasi ke responden. Di sini ditanyakan, apakah Anda mengetahui produk atau layanan jasa keuangan perbankan berikut ini? Contohnya di sini tabungan, kemudian melakukan transfer, ataupun melakukan kredit, dan lain sebagainya. Kemudian di B ditanyakan tabungan syariah, tabungan haji, transfer, pembiayaan syariah, bulian syariah, dan lain sebagainya. Jadi untuk jenis-jenis produk dan jasa layanan, untuk konvensional maupun syariah itu juga semua ada di buku Sokat kita. Mungkin saya share sedikit dulu ya, tunjuk ini yang buku Sokatnya itu. Jadi benar-benar buku Sokrat ini sangat membantu ya. Seperti ini di blok 4 bisa kita lihat penghitungan umurnya. Jadi misalkan responden kita menyebut dia umur 19 kelahiran. Bukan umur maksudnya ke kelahiran tahun 1989. Oh, berarti umurnya 37 gitu. Jadi mempermudah kita tidak perlu menggunakan kalkulator. Kemudian kelompok pekerjaan juga ditunjukkan. Kira-kira ini yang menggambarkan aktivitas ibu ini apa, Bu? Coba bisa dilihat dari 1 sampai 15. Kalau dia memang agak kesulitan menjawab rincian ini, baru bisa diprobing. Emang kegiatannya apa, Bu? Baru kita klasifikasikan ke dalam 15 kelompok pekerjaan atau kegiatan sehari-hari ini. Kemudian pendapatan, juga pendapatan di sini kita tunjukkan sokatnya ya, kita tunjukkan range-nya begini Bu, kurang dari 500.000, 500 sampai 1,5, kemudian 1.500.000 sampai 2,5, 2,5 sampai 3,5, lebih dari 3,5 juta. Jadi pendapatannya ini per bulan totalnya ya, bukan hanya dari kegiatan yang di P412. Kemudian ini, nah pada saat Ibu mengetahui perbankan nggak, tunjukkanlah eh, logo-logo gambar-gambar ini. Misalkan, oh taunya BNI, yang lain tahu nggak Bu? Nggak, berarti tahu. Cukup tahu satu saja maka dianggap tahu. Kemudian syariah, syariah, oh taunya muamalat, berarti iya untuk yang syariah. Kemudian tadi kan ditanyakan, setelah ditanyakan mengetahui, ditanyakan percaya atau enggak. Jadi bisa kita gunakan, Ibu kalau punya uang lebih, mau nggak nabung ke BNI, mau nggak pinjam kredit di BNI. Kemudian di pas Ada. pertanyaan di syariahnya kita tanya, misalnya kalau punya uang yang banyak Bu, mau nggak nabung di muamalat? Mau nggak ambil kredit di muamalat? Jadi kita bisa menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari 501. Kemudian di sini, nah eh, tadi kan ditanyakan apakah mengetahui LJK-nya, kemudian percaya terhadap LJK-nya. Kita lanjut, apakah mengetahui produk atau layanannya. Nah di sini dilihatin lagi, tunjukin aja nih, ada tabungan Bu, Simpedes, Pritama, ini berarti kan BRI, Mandiri Tabungan, ada BNI Taplus, BCA, kemudian ada transfer. Jadi banyak ya, ada kredit pinjaman multiguna, ada kredit tanpa agunan, KUR, kredit usaha rakyat, kemudian ada KPR, kredit pemilikan rumah, kemudian ada KKB, kredit kendaraan bermotor, atau untuk yang punya usaha itu kredit mikro,
kredit UMKM, kemudian ada deposito, giro, safe deposit box, dan lain sebagainya. Ini kita tunjukkan pada saat kita bertanya kepada responden untuk memudahkan. Kalau dia misal ternyata, aduh saya nggak bisa baca Mbak, gitu. Saya nggak bisa baca Pak, gitu. Ya udah berarti disebutin aja. Misalnya Bu tabungan, kalau dia tahu satu aja ya udah berarti tahu produknya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang syariahnya. Tabungan haji yang membedakan antara konvensional sama syariah ya. Tabungan haji, kemudian ada transfer dana melalui RTGS ini sama, pembiayaan bagi hasil syariah, kemudian ada kredit usaha rakyat juga ada, KPR syariah, KKB juga ada ya, pembiayaan kendaraan bermotor dari bank syariah, bulion syariah, simpanan emas dan titipan emas, dan lain sebagainya. Jadi ini mempermudah petugas dalam melakukan probing. Nanti terkait dengan karakteristik juga tunjukkanlah sokat yang ini. Eh, Terkait dengan karakteristik di sini deskripsinya deskripsinya seperti ini, logonya tahu nggak, kemudian fitur produknya tahu nggak, buku tabungan, perjanjian kredit, kemudian ada manfaat resiko. Jadi setiap LJK itu ada penjelasannya masing-masing. Jadi untuk jasa perbankan di sini, cara memperolehnya seperti ini, hak dan kewajibannya seperti ini, biaya atau dendanya ada seperti ini. Jadi bisa diberikan, dibaca sendiri oleh responden. Kemudian bisa juga dibacakan jika memang responden kita tidak bisa membaca. Kemudian sarana pelayanan di sini juga ada gambarnya semua. Jadi insya Allah buku Sokrat ini akan mempermudah teman-teman, terutama mungkin yang di daerah pedesaan ya, mungkin kalau di daerah kota mungkin udah biasa ya berhubungan dengan bank, kemudian pegadaian, asuransi dan lain sebagainya. Jadi ini akan mempermudah teman-teman di lapangan. Jadi tadi definisi mengetahui produk masih sama. Jadi berulang-ulang ya kita akan bahas yang mengetahui, percaya konsepnya itu sama semua. Mengetahui ya tentu saja pernah mendengar, pernah melihat, memiliki pengalaman, menyadari, mengenal atau tahu dengan menilik ciri-ciri produk atau layanan LJK perbankan. Jadi di sini kalau jenis produknya di sini ada tabungan, transfer dana melalui RTGS, clearing, BI Fast, kemudian ada kredit pinjaman multiguna, kredit tanpa agunan, kredit usaha rakyat, kredit pemilikan, kredit pemilikan rumah atau apartemen, KPR, kredit mikro, kredit UMKM, kemudian kredit kendaraan bermotor, KKB, deposito, ada giro, ada safe deposit box. Di PPT ini kan enggak itu ya, enggak ada contohnya, tapi di Sokat tadi itu ditambahin contoh-contoh di tabungan, ada Simpedes, ada BNI Plus dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis produk atau layanan jasa keuangan yang perbankan syariah itu ada tabungan syariah, ada tabungan haji, ada transfer dana melalui RTGS, clearing dan BI Fast, kemudian pembiayaan bagi hasil syariah, pembiayaan sewa menyewa syariah, pembiayaan jual beli syariah, kurs syariah, KPR syariah, pembiayaan mikro syariah, pembiayaan kendaraan bermotor dari bank syariah, bulion syariah, deposito syariah, giro syariah, gadai Rahan Card dari Bank Syariah, Safe Deposit Box Syariah. Ini adalah jenis-jenis produk atau layanan LJK perbankan, baik konvensional maupun syariah. Ditanyakan apakah mengetahui produk-produk ini. Kalau misalkan ternyata jawabannya adalah tidak mengetahui produk baik itu bank konvensional maupun bank syariah, maka lanjut ke LJK selanjutnya, lanjut ke blok 6 langsung ditanyakan pasar modal. Tapi pengalaman dari lapangan kecil sekali nih ya, orang-orang tidak mengetahui perbankan. Jadi mungkin perlu hati-hati kalau agak aneh gitu kalau tidak mengetahui lembaga jasa keuangan perbankan.
Kemudian ditanyakan kalau mengetahui produk, ditanyakan di 504 itu dalam 1 tahun terakhir. Jadi ada referensi waktu 1 tahun terakhir. Apakah responden itu baik secara pribadi atau bersama-sama memiliki akun produk atau layanan jasa keuangan perbankan. Jadi akun yang dinamakan akun produk atau layanan jasa keuangan perbankan itu adalah punya rekening tabungan, mungkin punya deposito, punya giro, dan perjanjian kredit atau akad pembiayaan. Jadi di sini ditandai dengan punya rekening tabungan atau deposito dan lain sebagainya. Memiliki akun, konsepnya apa? Memiliki akun itu mempunyai secara sah dan mempunyai akses untuk menggunakan produk dan atau layanan jasa keuangan perbankan. Jadi punya akses dan dapat menggunakan produk LJK perbankan. Referensi waktunya 12 bulan yang berakhir 1 hari sebelum pendataan. Artinya setahun terakhir itu yaitu misalkan sekarang pendataannya itu tanggal 19 Februari 17 ya, 17 Februari berarti yang masuk 1 tahun terakhirnya itu ya dari 16 Februari ke belakang. Termasuk akun yang dibuat sebelum 12 bulan terakhir namun masih dimiliki dalam 12 bulan terakhir. Nggak mesti dia membuat akun itu setahun terakhir. Jadi bisa jadi udah lama dia membuat akunnya itu termasuk memiliki akun. Lagi-lagi di sini ditanyakan terkait dibedakan antara konvensional sama syariah. Jika responden memiliki dan pernah melakukan transfer menggunakan kartu kredit dan atau kredit, kartu debit dan atau kredit, maka termasuk juga memiliki produk atau layanan jasa keuangan penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJP). Jadi kalau misalkan responden itu punya tabungan terus dia akses kartu kredit atau kartu kredit itu dia otomatis memiliki akun di LJK Perbankan dan juga di belakang PJP penyelenggara jasa sistem pembayaran karena salah satu produk dari PJP itu adalah kartu kredit, kartu debit, kemudian yang kris, e-money dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini juga dijelaskan e-money, e-wallet, dompet digital bukan termasuk produk atau layanan jasa keuangan perbankan, melainkan masuk dalam produk atau layanan jasa keuangan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Jadi e-money, e-wallet itu berbeda ya. Dia masuknya ke PJP, penyelenggara jasa sistem pembayaran. Jadi nanti di PJP pun ada gambar-gambar kartu debit, kartu kredit, e-money, dan e-wallet. Jadi jangan khawatir ya, misalnya lupa, aduh ini masuknya kemana ya gitu. Nah, itu akan membantu teman-teman di lapangan dengan menggunakan shortcut itu. Kemudian di sini ada contoh kasus. Kan di sini kalau kita lihat pertanyaannya, dalam 1 tahun terakhir, apakah secara pribadi atau bersama-sama? Jadi di sini contoh kasusnya yang pertama, rekening tabungan, nama anak Kiki, nama orang tua. Jadi yang dianggap memiliki rekening ya keduanya, yaitu orang tua dan anak. Kemudian ada juga rekening bersama atas nama suami dan istri. Tentu saja yang dianggap memiliki rekening adalah keduanya, suami dan istri. Jadi semua ditanyakan apakah memiliki akun produk, baik itu tabungan, transfer kredit di bank konvensional, atau tabungan syariah, tabungan haji, transfer pembiayaan syariah, bulion syariah, dan lain sebagainya. Jadi dibedakan 504A dan 504B. 504 dan 505 itu ditanyakan tentu saja jika dia mengetahui produk itu ya, mengetahui produk baru ditanyain punya akun enggak, menggunakan atau enggak. Kemudian di 505, tadi kalau 504 ditanyakan punya akun atau tidak. Di 505 ditanyakan apakah menggunakan produk layanan jasa keuangan perbankan berikut.
Jadi menggunakan produk atau tidak. Apa sih yang dimaksud menggunakan itu? Menggunakan produk atau layanan adalah melakukan aktivitas pada produk atau layanan jasa keuangan perbankan. Jadi sama referensinya yaitu 12 bulan terakhir ya, 1 tahun terakhir 12 bulan yang berakhir 1 hari sebelum pendataan, termasuk akun yang dibuat sebelum 12 bulan terakhir namun masih dimiliki dalam 12 bulan terakhir. Tadi juga ditanyakan oleh Mas Ersa, memiliki pasti menggunakan. Kemudian menggunakan belum tentu memiliki. Jadi untuk menggunakan ini memang dia harus melakukan akses secara langsung ya. Misalkan dia melakukan transfer di ATM itu menggunakan, tapi belum tentu dia memiliki karena bisa jadi dia melakukan transfer itu ya akunnya itu punya kakaknya, punya ibunya, punya bapaknya. Jadi untuk memiliki, tapi kalau dia memiliki akun, pasti dia menggunakan. Jadi nanti rule validasinya akan ada ya, memiliki pasti menggunakan, tapi kalau menggunakan belum tentu memiliki. Di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya yaitu Pak Andi memiliki tabungan yang dilengkapi dengan ATM. ATM tersebut digunakan secara bersama-sama di dalam rumah, termasuk oleh Bima, anaknya yang terkadang diminta Pak Andi untuk mengambil atau setor uang di ATM. Dalam hal ini, anggota keluarga yang lain tidak memiliki rekening. Jadi yang punya rekening itu adalah Pak Andi. Tapi kadang istrinya ngambil uang di ATM, kemudian Bima, anaknya itu transfer di ATM. Itu berarti untuk yang memiliki akun itu adalah khusus untuk Pak Andi. Pak Andi karena memiliki akun pasti menggunakan. Jadi untuk Pak Andi isian 504 dan 505 tergantung banknya apakah konvensional atau syariah itu dia akan memiliki akun dan menggunakan. Tetapi berbeda kalau misal sampelnya itu adalah Bima atau istrinya, maka dia dianggap tidak memiliki akun baik Bima ataupun istrinya, tapi menggunakan produk. Jadi nanti di 504 untuk akun perbankannya itu dia akan tidak memiliki akun rekening, tetapi menggunakan produk. Jadi nanti jawaban pilihannya di 504 iya, entah itu di A atau B, sedangkan di tidak ya, tidak di 504 artinya tidak memiliki akun, sedangkan di 505 dia iya menggunakan produk. Jadi seperti itu ya. Jadi diingat untuk semua LJK kalau dia memiliki akun, nanti untuk konsep memiliki akunnya itu dia berbeda-beda itunya konsep definisinya. Jadi untuk memiliki akun pasti menggunakan. Tetapi kalau dia menggunakan produk belum tentu memiliki. Kemudian di 506, 506 ditanyakan apakah mengetahui karakteristik produk atau layanan jasa keuangan perbankan. Mulai dari deskripsi, kemudian manfaat atau resiko, kemudian cara memperoleh atau mengakses, hak atau kewajiban konsumen, biaya atau denda, dan layanan pengaduan. Di sini ditanyakan masing-masing baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Jadi di sini deskripsi di sini kan apakah mengetahui karakteristik yang pertama deskripsi, tahu nggak logonya? Kalau memang tahu logonya termasuk, tahu nggak pernah lihat buku tabungannya maka termasuk, pernah meminjam kredit maka termasuk. Jadi mengetahui deskripsinya. Kemudian manfaat atau resiko. Maksudnya gimana? Tahu nggak kalau misalkan kita nabung di bank itu ada bunga yang kita dapatkan, itu ada bunga atau bagi hasil atau ada pembiayaan, ada bunganya, tahu nggak kalau punya manfaat, manfaat atau resiko jadi satu ya. Kemudian resikonya apa? Resikonya contohnya misalkan kalau
kredit macet itu nanti akan tercatat di SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dulu namanya BI Checking, sekarang SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jadi kalau kredit macet itu akan terekam di BI Checking mungkin ya atau SLIK. Kemudian kalau misalnya kita menjamin barang pinjaman terus karena tidak sanggup membayar atau melunasi kredit bisa dilelang barang jaminan. Kemudian resikonya bisa jadi pencurian data. Jadi kita jelaskan atau kita tunjukkan juga sokat kita ya tahu nggak ada manfaatnya seperti ini atau resikonya seperti ini. Kemudian tahu nggak cara mengakses atau memperoleh informasi itu bisa datang ke kantor banknya, bisa juga mengisi form pendataan secara fisik, digital, mobile application ataupun internet. Jadi bisa menggunakan form yang secara internet ya, nggak harus datang. Kemudian juga melengkapi berkas atau dokumen yang dipersyaratkan. Ini cara memperoleh atau cara mengaksesnya. Kemudian tahu nggak hak dan kewajiban konsumen? Tahu nggak kalau responden itu punya hak di bank itu adalah mendapatkan informasi produknya, mungkinnya biasanya ditawarin nggak cuma tabungan, tapi juga kredit dan lain sebagainya. Kemudian bukti kepemilikan akun, ya kalau tabungan ada buku tabungannya, kalau ada kredit berarti ada surat perjanjian kreditnya. Kemudian haknya juga perlindungan terhadap data pribadi. Kemudian haknya itu penjaminan simpanan oleh LPS, kemarin juga udah dijelaskan ya. Kemudian bunga atau bagi hasil atas tabungan itu juga haknya ya. Kita mendapatkan bunga kalau kita ada tabungan. Kemudian jaminan keamanan atas uang atau bank yang disimpan sebagai agunan. Itu hak eh, konsumen, sedangkan kewajibannya yaitu membayar angsuran kalau memang dia ada kredit, kemudian menyediakan informasi dan atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan memenuhi persyaratan dan ketentuan. Kemudian ditanyain juga, tahu nggak karakteristik biaya atau denda? Biaya itu ada biaya administrasi, kalau mau transfer ke lain bank itu ada biaya transfer, kemudian ada biaya transaksi, biaya provisi, kalau mau cetak buku rekening ada biayanya, ada biaya materai, asuransi, pajak, dan notaris. Kemudian ada juga denda, misalnya denda kalau terlambat bayar angsuran setoran cicilannya atau denda pencairan deposito sebelum jatuh tempo. Kemudian layanan pengaduan. Tahu nggak kalau ada layanan penanganan pengaduan bisa dari HP, call center, SMS, ataupun datang langsung ke kantor perbankannya. Jadi semua karakteristik ini mulai dari deskripsi, kemudian manfaat atau resiko, cara memperoleh, mengakses hak dan kewajiban, kemudian biaya atau denda dan layanan pengaduan itu ditanyakan di masing-masing perbankan, baik itu konvensional maupun syariahnya ya. Jadi ditanyakan karakteristik tabungan, transfer kredit, kemudian karakteristik tabungan syariah, tabungan haji, transfer, pembiayaan syariah, bulian syariah, dan lain sebagainya. Jadi untuk yang karakteristik ini tentu saja ditanyakan kalau dia mengetahui produk atau layanan jasa keuangan. Jadi nggak mesti dia memiliki akun ya. Kalau dia tahu produknya, maka otomatis ditanyakan karakteristik dari produk atau layanan jasa keuangan perbankan untuk di blok 5. Kemudian di 507, kalau tadi ditanyakan karakteristiknya, kalau sekarang ditanyakan sarana pelayanannya. Apakah Anda mengetahui sarana pelayanan produk atau layanan jasa keuangan dari lembaga perbankan? Kalau ini umum ya, tidak dibedakan antara syariah dan konvensional. Jadi yang dimaksud dengan sarana pelayanan adalah fasilitas yang dapat diakses oleh konsumen LJK
untuk melakukan aktivitas keuangan dari lembaga perbankan. Di sini ada kantor bank, kemudian ada anjungan tunai mandiri atau ATM, ada juga edisi electronic data capture, kemudian ada internet banking, mobile banking, layanan telepon, telepon seluler, kemudian agen tenaga pemasar lembaga perbankan, gerai pembayaran atau payment point. Jadi ditanyakan, tahu nggak saat sarana pelayanan produk atau layanan jasa keuangan dari perbankan? Di sini di Sokart juga sudah ada gambarnya ya. Di sini kantor bank. Sarana pelayanan ini bukan, oh tahu nggak posisinya di mana banknya itu? Oh di jalan ini, enggak itu ya, tidak ditanyakan seperti itu. Jadi tahu nggak kalau misalkan kita mau buat rekening, kita harus ke kantor bank. Tahu nggak kalau kita mau nabung, bisa langsung datang ke kantor bank atau bisa ke ini bank keliling gitu ya. Jadi ditanyakan mengetahui fasilitas ini dapat diakses oleh masyarakat untuk apa saja, untuk menabung, untuk membuat rekening, dan lain sebagainya. Kemudian itu yang kantor bank, kemudian anjungan tunai mandiri, ATM dan edisi. Responden tahu nggak kalau kita mau transfer bisa lewat ATM? Tahu nggak kalau kita mau cek saldo bisa di ATM? Tahu nggak mau narik tunai, store tunai bisa di ATM? Atau bisa kita melakukan pembayaran menggunakan mesin edisi gesek yang ada di misalnya toko-toko, di supermarket dan lain sebagainya. Itu termasuk kalau oh tahu tahu kalau bisa transfer ke ATM melalui ATM tidak harus ke bank itu masuk iya di kode 507B yaitu di ATM ataupun edisi. Kemudian yang ketiga, internet banking, mobile banking, layanan telepon, telepon seluler. Jadi, tahu nggak kalau kita bisa melakukan transaksi melalui internet banking? Internet banking kalau yang pakai internet ya. Kalau dulu di BNI itu ada token-tokennya. Kemudian kalau mobile banking itu yang pakai aplikasi. Jadi tahu nggak kalau ada aplikasi mobile yang bisa kita transfer, kemudian cek saldo, kemudian bisa juga ada layanan call center, misalnya Mandiri atau BRI itu ada call centernya, tahu atau tidak? Jadi kalau iya, maka di 507C berkode iya. Kemudian yang D ditanyakan agen atau tenaga pemasar lembaga perbankan, misalnya Briling, BNI Agen 46, Mandiri Agen, dan lain sebagainya. Jadi ditanyakan kita bisa loh transaksi di Briling, juga bisa transaksi mungkin di apa namanya di pegawai banknya langsung dan lain sebagainya. Mungkin kalau di desa-desa banyak agen-agen yang keliling ya. Kemudian kalau memang iya di 507D maka kodenya iya di agen atau tenaga pemasar lembaga keuangan. Lebih ini marketingnya gitu ya. Kadang yang keluar ke lapangan itu orang marketingnya. Kemudian yang gerai pembayaran atau payment point. Misalnya Alfamart, Indomaret, BRI, Payment Point, dan lain sebagainya. Bisa tahu nggak kalau kita bisa transaksi di Alfamart, di Indomaret, itu menggunakan kartu kita. Bisa nggak? Tahu nggak kalau ada fasilitas seperti itu, sarana, sarana pelayanan seperti itu, mulai dari kantor bank sampai dengan gerai pembayaran. Jadi kalau memang iya tahu sarana pelayanannya, tahu layanan apa saja ya, berarti iya. Satu saja tahu berarti iya ya. Iya di eh, kantor bank, ATM atau edisi. Jadi kalau ATM saja atau edisi saja, iya berarti iya di B. Kemudian kalau dia pakai mobile banking saja, berarti iya di C. Kemudian kalau dia pernah transaksi atau tahu bisa agen briling itu bisa masuk iya di D dan gerai pembayaran iya. Jadi lagi-lagi di sini yang dikatakan, yang ditanyakan adalah mengetahui, belum tentu responden itu
mengakses semua ya. Kalau mengakses kan tadi ada di pertanyaan 50 itu ya. 505 ya. Di sini lagi-lagi mengetahui, jadi nggak mesti dia melakukan action atau sudah pernah melakukan aktivitas pakai ATM lah atau pakai mesin edisi, nggak mesti. Tapi kalau dia memang tahu, oh ada sarana pelayanan seperti itu, maka dikategorikan iya di 507 ini. Nih contoh sarana yang sudah kita bahas tadi di kantor bank, contoh pelayanan yang diberikan di kantor Bank BRI, kantor cabang Bank Mandiri, kantor bank keliling, itu kita bisa membuat rekening tabungan, melaporkan kehilangan buku tabungan, mengajukan kredit bank. Jadi tahu kalau di bank itu bisa melakukan pelayanan-pelayanan seperti ini, bukan sudah action. Pernah nggak buka rekening di kantor bank? Bukan seperti itu ya, tapi tahu kalau di kantor bank itu bisa buat rekening, bisa lapor kehilangan buku tabungan, dan lain sebagainya. Kemudian responden tahu bahwa di ATM ataupun edisi, ATM bersama, edisi di toko swalayan, itu kita bisa melakukan setoran tabungan, melakukan transaksi pembelian, kemudian membayar tagihan di ATM juga bisa. Itu tahu nggak responden ada pelayanan-pelayanan seperti ini. Kemudian lanjut ke internet banking atau mobile banking. Jadi di sini contoh sarana pelayanannya, kalau BCA itu ada klikbca.com, BRI itu ada Brimo, di Mandiri itu ada Livin by Mandiri. Di aplikasi ini, di aplikasi mobile, ini kita bisa melakukan transfer, membayar tagihan, membuat rekening tabungan baru, dan lain sebagainya. Kemudian di sarana layanan telepon atau telepon seluler termasuk layanan SMS, di sini contohnya ada BRI Call, BNI Call Center, itu bisa melakukan layanan telepon atau SMS. Misalkan kalau kartu ATM-nya terblokir, bisa kita telepon, nggak harus datang ke bank, telepon dulu ke layanan pengaduannya. Layanan pengaduan melalui telepon atau melalui SMS. Atau mungkin untuk konfirmasi bisa juga melakukan ini ya, melakukan layanan baik itu telepon maupun SMS. Kemudian di agen atau tenaga pemasar lembaga perbankan, Briling, contohnya ada agen 46, adalah di BCA Laku Pandai BCA, Jack One bank ya, dan lain-lain, itu kita bisa melakukan setoran tabungan, melakukan transfer antar bank, mungkin membayar tagihan bisa melalui agen atau tenaga pemasar lembaga perbankan. Kemudian di gerai pembayaran seperti BSI Payment Point, Indomaret, Indomaret Point, kemudian Alfamart dan lain-lainnya, bisa kita melakukan pembayaran tagihan, pembayaran pajak online, atau pembelian pulsa atau paket data. Jadi kalau misalkan responden kita tahu kalau sarana-sarana pelayanan ini menyediakan berbagai layanan, salah satu saja layanan yang dia mengetahui, maka di 507 ini iya, kodenya iya. Kemudian ini terkait dengan simpanan. Jadi untuk di rincian 508 sampai 514 itu adalah pertanyaan baru yang berkaitan dengan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin ada juga yang baru tahu ada, oh ternyata ada LPS ya. Ternyata kalau kita punya tabungan itu ya dijamin ya, tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya seperti apa? Nanti kita bahas. Jadi di 508, kalau kita lihat di sini rule validasinya itu adalah 504A sama dengan satu atau 504B sama dengan satu. Artinya memiliki akun. Jadi kalau dia punya akun di bank manapun, itu kita tanyakan berapa total simpanan uang, baik itu tabungan, deposito, dan atau giro di rekening bank tersebut. Jadi ditanyakan berapa total simpanan. Tadi juga di sokatnya juga ada ya pilihan jawabannya ini ya, mulai dari tidak memiliki rekening simpanan, kemudian simpanan kurang dari 1 juta, kemudian
1 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, 10 juta sampai kurang dari 25 juta, dan seterusnya sampai dengan lebih besar dari 2M. Jadi tunjukkan sokatnya, lanjut ke blok berikutnya jika 508 sama dengan 0. Jadi simpanan yang dimaksud itu adalah dana dana lebih yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank untuk disimpan di bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, baik itu dalam bentuk tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi simpanan ini ya uang yang kita simpan di bank ya. Uang yang kita simpan di bank, yang kita percaya kita simpan di bank. Total simpanan uang itu adalah jumlah seluruh nominal simpanan yang dimiliki, termasuk juga simpanan pada rekening yang berbeda bank. Jadi kita harus menggali, ibu tabungannya ada di mana saja? Oh, ada di Mandiri, ada di BRI, ada di BNI. Semua bank pemerintah ada ya, termasuk juga simpanan uang dalam bentuk valuta asing, mata uang asing ya. Jadi kita total simpanannya di sini tidak ada angka pastinya, tapi range. Misalkan, oh saya di masing-masing bank itu ada 5 juta gitu, ada 3 rekening, berarti 15 juta. Berarti 15 juta akan masuk ke kode lebih besar dari 10 juta, kurang dari 25 juta. Jadi di sini kita harus menambahkan semua simpanan yang ada, simpanan responden yang ada di semua bank. Itu kita tuliskan di 508. Rekening yang hanya digunakan untuk penerimaan bantuan, misalnya kalau ada bantuan langsung ditarik semua, itu nanti dia masuk ke kode satu. Kode satu ini adalah maksudnya simpanan kurang dari 1 juta atau termasuk saldo nol. Jadi untuk yang rekeningnya hanya digunakan untuk menerima bantuan, itu saldonya langsung ditarik, dia masuk ke kode satu ini. Jadi kalau dia memang tidak memiliki rekening simpanan, lanjut ke blok berikutnya, yaitu ke pasar modal. Tapi kalau dia punya simpanan di bank, berapa besarnya nanti ditanyakan pertanyaan selanjutnya. Jadi jelas ya, total simpanan uang di sini adalah keseluruhan total tabungan yang ada di semua bank. Kemudian kita lanjut ke 509. Apakah responden mengetahui bahwa simpanan uang baik bentuknya tabungan, deposito, dan atau giro itu dijamin? Tahu nggak kalau ternyata dijamin? Pertanyaan 509 ditanyakan jika memiliki simpanan uang di bank. Jelas ya? Tadi sesuai dengan rincian 508. Kalau emang isiannya itu 1 sampai 10 di 508, maka 509-nya itu ditanya, tahu nggak sih kalau kita punya simpanan di bank itu ternyata dijamin, gitu. Iya atau tidak? Simpanan uang di bank itu dijamin itu artinya apa? Kalau misal bank tempat kita menyimpan, tempat nasabah itu menyimpan dana itu ditutup, kolaps gitu ya, atau dicabut izin usahanya, maka simpanan nasabah di bank tersebut tetap aman dan tidak akan hilang. Jadi, tahu nggak kalau sebenarnya kalau kita punya simpanan di bank, itu kalau banknya itu tutup ataupun dicabut izin usahanya, maka uang kita itu sebenarnya aman gitu. Tahu nggak seperti itu? Kalau iya, maka nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya 510, tapi kalau tidak itu akan langsung ke 514. Jadi jangan khawatir, untuk role validasinya itu akan langsung ada di aplikasi Fasih. Jadi kalau iya akan ditanyakan di 510. 510 apa? Tadi tahu, di 59 tuh tahu kalau simpanan kita itu dijamin. Dijaminnya itu apa nama institusi yang menjamin? Jadi di 510 ditanyakan apa nama institusi yang menjamin simpanan uang baik berupa tabungan, deposito, dan atau giro. Jadi di sini pilihannya ada BI, ada LPS, ada OJK, ada Kementerian Keuangan. Jadi ditunjukkan saja sokatnya. Ibu tahu nggak? Tadi katanya Ibu
tahu kalau di simpanan tabungan di bank kita itu dijamin. Tahu nggak siapa yang menjamin? Oh, disebutnya, ya tahu OJK, ya ditulis OJK. Oh, tahu LPS, ditulis. Jadi diklik saja sesuai dengan jawaban. Jangan mengarahkan ya, jangan mengarahkan jawaban yang benar karena kita tahu jawaban sebenarnya itu adalah LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Tapi jangan mengarahkan responden. Kalau dia menjawab BI, ya sudah dituliskan BI. Kalau menjawab LPS yang benarnya, ya sudah dituliskan LPS. Pertanyaan 510 ditanyakan jika mengetahui bahwa simpanan uang di bank itu dijamin. Kalau jawabannya itu selain LPS, artinya dia jawab BI, OJK, dan Kementerian Keuangan, maka dia tidak ditanyakan di pertanyaan 511, tapi lanjut ke 514. Tapi kalau dia benar jawabannya LPS, maka ditanyakan, apakah responden kita itu mengetahui berapa nilai maksimal simpanan uang, baik itu tabungan, deposito, dan giro di bank yang dijamin oleh LPS saat ini? Jadi ditanyakan tahu nggak sih ada eh, berapa nilai maksimal simpanan uang yang dijamin oleh LPS saat ini. Jadi pertanyaan 511 ditanyakan jika mengetahui bahwa simpanan uang di bank dijamin oleh LPS. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank, jadi masing-masing bank, yaitu paling banyak 2 miliar per nasabah per bank. Jika responden menyebutkan nominal lain, jadi di sini pilihannya iya 100 juta per nasabah per bank, iya 500 juta per nasabah per bank, kemudian iya 2 miliar per nasabah per bank, iya 5 miliar per nasabah per bank. Kalau dia sebut di luar 100 juta, di luar 500 juta, di luar 2 miliar, di luar 5 miliar, maka yang kita pilih adalah tidak tahu. Jadi kalau nominal selain yang disebut yang ada di rincian ini, maka kita tuliskan tidak tahu. Kalau selain jawabannya, kita tahu ya, kemarin udah dikasih tahu oleh LPS bahwa jawabannya itu adalah yang benarnya, yang dijamin itu maksimalnya itu 2 miliar. Jadi saran saya, Pak Sayuti, kalau misal punya uang 5 miliar, itu jangan ditabung di satu bank aja ya Pak Sayuti ya. Jadi kita buka tabungan itu Ya, di 3 bank. Misalnya Bank Mandiri tabung 2 miliar, di Bank BNI itu 2 miliar, nah BRI 1 miliar gitu. Jangan sampai itu, karena nanti kalau misal, amit-amit enggak sih Pak ya, misalkan ternyata kita nabung 5 miliar di Bank Mandiri, karena kita benar-benar percaya, terus ternyata Bank Mandirinya itu ditutup, kolaps gitu, maka yang diganti ya cuma 2 miliar itu. Jadi per bank. Jadi 2 miliar ini adalah 2 miliar per nasabah per bank yang dijamin oleh LPS saat ini. Jadi ingat kalau di luar dari yang disebutkan kita tulisnya tidak tahu. Kemudian ditanyakan lagi di 512, apakah Anda mengetahui batasan suku bunga dijamin LPS? Jadi pertanyaan 512 ini ditanyakan jika mengetahui bahwa simpanan uang di bank itu dijamin oleh LPS dan besaran maksimalnya itu adalah 2 miliar. Baru ditanyakan apakah mengetahui batasan suku bunga yang dijamin oleh LPS. Jadi pilihan jawabannya ini iya suku bunga Bank Indonesia, iya suku bunga simpanan atau deposito bank, iya suku bunga penjaminan, iya suku bunga pinjaman bank atau tidak tahu. Suku bunga BI itu apa? Suku bunga BI yaitu tingkat bunga yang ditetapkan oleh BI dan menjadi patokan bagi lembaga keuangan di seluruh Indonesia dalam menentukan besarnya suku bunga yang ditawarkan kepada nasabah, termasuk suku bunga simpanan dan kredit bank. Jadi ada suku bunga yang ditetapkan oleh BI yang menjadi aturan ya, menjadi patokan bagi bank di seluruh Indonesia untuk menentukan besarnya suku bunga. Bisa suku bunga simpanan ataupun kredit bank. Ada juga suku bunga simpanan atau deposito bank, yaitu tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah untuk produk simpanan seperti giro.
tabungan atau deposito. Jadi kalau suku bunga BI itu kan tingkat bunga yang ditetapkan oleh BI yang bisa jadi patokan. Tapi kalau suku bunga simpanan atau deposito bank ya suku bunga yang ditetap